Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Didi Education. Hari ini akan melanjutkan bagaimana cara untuk tindak lanjut SKP setelah diajukan ke pimpinan Satker atau kepala kantor masing-masing ya Bapak Ibu. Kemarin kita sudah membuat rancangan SKP yang kemarin di detailnya ini ya Bapak Ibu. Kemudian statusnya kan kemarin masih pengajuan. Nah, sekarang kita lihat di sini di daftar SKP tahun 2025 statusnya sudah menjadi persetujuan. Artinya SKP yang kemarin kita buat itu sudah disetujui oleh kepala lembaga atau pimpinan Satker masing-masing Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu bagaimana langkah selanjutnya ketika rancangan SKP yang sudah di ACC oleh pimpinan Satker itu, langkah selanjutnya adalah melakukan atau kita mengajukan penilaian. Maka di bawah kita pilih saja penilaian. Oke, setelah penilaian kan masih kosong nih Bapak Ibu, karena ini saya menggunakan contoh kawan kami yang baru terima P3K kemarin di layanan operasional untuk membuat SKP baru Bapak Ibu. Langkah selanjutnya adalah tambah periode penilaian. Nah, periode penilaian akhir final tahunan hanya bisa ditambahkan di SKP jabatan definitif dengan periode SKP 31 Desember gitu ya. Kita pilih di sini triwulan 1, triwulan 2 atau baru di triwulan 1 dan triwulan 2 karena ini masih di bulan 6 Bapak Ibu, atau di bulanan boleh. Tapi biasanya masing-masing Satker itu memakai per triwulan. Jadi dalam satu tahun itu ada triwulan 1, 2, 3, 4. Pertama, akankah kita pilih triwulan 1 atau triwulan 2? Mengingat SK kawan-kawan itu kemarin adalah per 1 Maret 2025. Berarti Maret itu kan masih masuk di triwulan pertama ya, sampai 30 Maret. Maka langsung kita pilih saja di tahun 2025 untuk triwulan 1 kita pilih, kemudian kita oke. Kita turun ke bawah. Nah, di sini sudah ada kolom untuk penilaian per 1 Januari sampai 31 Maret. Artinya kan kita masih ada di jenjang 1 Maret sampai 31 Maret sesuai dengan SK yang sudah diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Berbeda kalau dengan PNS atau CPNS yang sudah lama, berarti sudah jelas dari Januari sampai Maret di triwulan pertama. Langkah selanjutnya, setelah kita membuat rank di triwulan 1, langkah selanjutnya adalah membuat rencana aksi. Nah, kita pilih yang merah ini rencana aksi. Nah, rencana aksi ini apa yang akan dinilai oleh kepala atau pimpinan lembaga selama kita kerja di triwulan pertama dengan rancangan SKP kemarin ada 7 yang dibuat oleh Mas Teddy Kurniawan gitu ya. Maka kalau kami ini saya sarankan kami buat draft Excel gitu ya. Seperti ini sudah siapkan draft Excelnya. Di sini ada 7 kegiatan. Ini mengambil dari rencana kerja yang dibuat 1 sampai 7 ini gitu ya. Nomor 1 ini misalkan terlaksananya kegiatan NBK ujian madrasah tahun 2025, ini saya copy di sini ya. Nah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian dengan targetnya masing-masing gitu. Artinya kalau kita baca dari rencana aksi atau rencana hasil kerjanya dalam 1 tahun Mas Teddy punya 7 kegiatan yang dimana setiap triwulan harus ada penilaian kan begitu. Maka kita susun dulu guys. Di sini sudah saya buatkan triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Kita mau ngapain aja gitu kan. Dan nanti di final itu semuanya akan dinilai oleh pimpinan Satker. Maka kita lihat contoh rencana aksi di triwulan pertama. Kita lihat terlaksananya kegiatan ANBK dan ujian yang ada di madrasah tahun 2025. Targetnya adalah 6 laporan kegiatan. Itu akan dinilai di triwulan berapa saja gitu ya. Nah, misalkan kita buat bahwa 6 laporan itu kita di triwulan 1, 2, dan 3. Triwulan 1 itu biasanya mid semester kalau untuk sekolah ya.
Berarti kita buat saja di triwulan 1 itu ada 2 bukti dukung, kemudian triwulan 2-nya 2 bukti dukung, kemudian triwulan 3-nya ada 2 bukti dukung. Nah, berarti kan totalnya sudah 6 nih. 2, 2, 2, berarti sudah habis. Penilaian ini nanti akan dinilai di triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3. Nanti akan kita masukkan di rencana aksi di SKP. Ini kita buat bagi selama 1 tahun dulu. Kemudian tersusunnya data guru dan siswa pada EMIS GTK ini dibuat targetnya 2. Biasanya EMIS itu kan di awal tahun pelajaran ya, berarti di triwulan 1 itu berarti masuk semester 2 ya, berarti ini 1, kemudian di triwulan 3 ini 1. Nah, kemudian terselesaikannya jadwal pelajaran pada EMIS, nah, berarti di triwulan 1 dan triwulan 3. Kemudian terselesaikannya berkas pencairan guru sertifikasi pada EMIS GTK di setiap bulan. Ini berarti kan setiap bulan harus ada ya Bapak Ibu. Berarti kita bagi aja nih, ini kan kemarin hanya perkiraan ya 112. Berarti kalau 112 dibagi 3 triwulan dapat udah sama dengan ini dibagi 4 ya, karena 4 triwulan 4. Nah, berarti 28. Di sini 28, di sini 28, 28 berkas maksudnya 28, kemudian 28. Oke. Kemudian tersedianya rapor digital madrasah. Berarti raport itu kan di akhir ya, di bulan Juli dan Desember. Juli Desember berarti di triwulan 2, ini berarti dibagi 2 ya, triwulan 2 dan akhir berarti di sini nih. Oke. Kemudian ini update data SNPMB ini biasanya karena kemarin di Desember sampai dengan Maret ya, kita buat di triwulan 1 saja. Kemudian SPAN juga di triwulan 1. Nah, sudah ketemu Bapak Ibu berapa targetnya untuk kegiatan kita selama 1 tahun. Berarti nanti Bapak Ibu akan membuat rank 1 tahun modelnya begini, maka nanti totalnya finalnya di sini sama seperti ini. 6. Nah, habis kan 2 2 2 2 2 sama dengan 6 gitu ya, sama dengan sum ini sampai triwulan 1 2 3 4. Oke, kita tarik ke bawah. Nah, jumlah antara final dengan target sudah sama kan Bapak Ibu. Nih, targetnya 6, finalnya habis 6, targetnya 2, final 2, dibagi di triwulannya masing-masing, triwulan 1, 2, 3, 4. Pastikan Bapak Ibu, dalam pembagian distribusi ini, setiap triwulan harus ada isinya gitu ya. Misal, triwulan 1, oh kegiatannya ini ada. Triwulan 2 dari 7 rancangan SKP juga ada nih. Triwulan 3 rancangan SKP-nya juga ada. Triwulan 4 juga di rancangan SKP-nya ada kegiatan yang dinilai. Karena ini nanti akan dinilai oleh kepala atau pimpinan Satker. Jangan sampai nanti kosong, ada yang kosong. Misalkan di sini kosong, di sini kosong. Nah ini tidak boleh. Triwulan 4 kok nggak ada penilaian. Nah maka itu menyalahi prosedur. Apa yang akan kita dapat hasil penilaian dari pimpinan Satker kalau tidak ada rencana aksi di tiap triwulan. Nah, kan di sini sudah terlihat nih nomor 1 terlaksananya kegiatan ujian itu 6 target di triwulan 1, triwulan 2 dan triwulan 3. Berarti nomor 1 ya. Kita masukkan saja di nomor 1 terlaksananya kegiatan ANBK dan ujian madrasah. Kita tambah rencana aksinya di sini. Rencana aksinya kita ikutin saja. Terlaksananya kegiatan ujian mid semester genap ya Ibu, karena di triwulan 1 ya targetnya kita lihat di sini kan targetnya tadi 2 ya.
Berarti targetnya adalah 2 laporan. Nah, kita oke saja. Nah, di sini sudah ada kegiatannya, kemudian rencana aksi kita adalah terlaksananya kegiatan semester genap semester genap, target kita adalah 6, tapi di triwulan pertama kita hanya nargetkan 2 laporan. Kita lihat lagi Excelnya di nomor 2, emis GTK triwulan 1 adalah 1, berarti terselesaikannya, tersusun ya Bapak Ibu ya. Berarti ini kita copy saja rencana aksinya, terselesaikannya data guru pada sistem emis GTK, targetnya adalah 1 laporan ya, karena tadi sudah kita bagi ke dalam 1 laporan. Kemudian yang ketiga adalah terselesaikannya jadwal pelajaran pada emis GTK. Ini targetnya 2, tapi triwulan 1-nya hanya 1. Berarti kegiatannya adalah kita copy jadwal pelajaran, berarti kita tambah rencana aksinya adalah terinputnya jadwal pelajaran pada emis GTK, targetnya adalah 1 laporan. Oke. Nah, sudah masuk. Kemudian tadi di triwulan 1, satu lagi nih, terselesaikannya berkas pencairan sertifikasi gitu ya. Berarti ada 28 target di triwulan 1, ada 28 berkas. Kita masukkan saja di poin nomor 4. Kita tambah rencana aksi terselesaikannya berkas sertifikasi. Targetnya tadi berapa Bapak Ibu? Targetnya 28 ya, 28 berkas. Kita oke. Nah, kemudian nomor 5-nya kosong, belum waktunya RDM. Kemudian ini update data siswa kelas 12. Berarti terupdate data SNBP 1, kemudian SPAN PTKN 1. Ya, nomor 5 kosong, enggak di triwulan 1 penilaiannya. Kita lanjut di nomor 6 gitu ya. Berarti rencana aksinya terselesaikannya data SNPMB. Targetnya adalah 1 laporan. Kita oke. Kemudian tadi terakhir untuk SPAN PTKIN target 1 di penilaiannya di triwulan 1 ya. Berarti terselesaikannya data SPAN PTKIN. Targetnya tadi 1 laporan. Nah, kita klik oke. Nah, sudah tersusun Bapak Ibu. Untuk rencana aksi kita di triwulan 1, maka nanti besok ketika sudah masuk di triwulan 2 yang Bapak inputkan yang ini gitu ya. Begitu juga dengan triwulan 3 yang Bapak Ibu masukkan yang di sini. Termasuk yang triwulan 4 yang Bapak Ibu masukkan hanya 2 ini, di nomor 4 berkas sertifikasi dan RDM gitu ya, sesuai dengan distribusi yang sudah Bapak Ibu siapkan sebelumnya biar tidak pening selama 1 tahun gitu ya. Nah, setelah rencana aksi ini terbuat, kita kembali. Nah, rencana aksinya kan sudah, kita balik ke dashboard awal tadi, kemudian kita membuat pengisian bukti dukung dan lihat hasil gitu ya. Kita pilih pengisian bukti dukung. Nah, di sini ada kelihatan nih. Batas pengisian eviden dan realisasi SKP untuk periode ini adalah tanggal 30 bulan 6. Oke. Dari rencana aksi tadi, kita akan diminta menambahkan bukti dukung. Lalu, bagaimana caranya untuk menambahkan bukti dukung? Kita lanjutkan videonya setelah berikut ini, karena nanti kepanjangan ya videonya Bapak Ibu. Nanti saya lanjutkan setelah ini. Pada poinnya di video kali ini adalah bagaimana cara membuat rencana aksi dengan baik, dengan skema 1 tahun itu sudah ketahuan kita mau melakukan apa gitu ya. Nah, selanjutnya
videonya adalah bagaimana cara mengisi bukti dukung dan realisasi di dalam kinerja yang sudah kita buatkan rencana aksinya. Gitu dulu Bapak Ibu video yang dapat kami sampaikan. Jika ada manfaatnya mohon dibantu like, comment, dan subscribe-nya. Mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.